Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kita sudah bicara mengenai distribusi frekuensi, sekarang kita akan lanjutkan mengenai ukuran statistik, atau kita akan melakukan estimasi terhadap berbagai parameter statistik. Parameter atau ukuran statistik itu yang paling sering kita dengar adalah rata-rata, atau disebut juga dengan mean, ya, atau dia disimbolkan dengan X bar, atau juga dia disimbolkan dengan mu, X bar dan mu. Apa bedanya? Keduanya ini adalah rata-rata, tetapi X bar ini adalah jika data pengamatannya itu diambil dari sampel. Jadi kalau yang kita hitung itu adalah rata-rata dari sampel, bukan populasi, maka kita sebut dia dengan X bar. Tetapi jika rata-rata itu datanya kita ambil dari populasi, maka kita sebut dia dengan mu, atau rata-rata dari populasi. Jika kita punya pengamatan ada X1, X2, X3 dan seterusnya sampai dengan Xn, maka kita bisa hitung rata-ratanya. Jika X1 sampai Xn ini adalah data yang diambil dari populasi, berarti yang kita hitung adalah mu. Mu itu adalah X1 ditambah X2 tambah X3 dan seterusnya sampai dengan Xn. Jadi semua data pengamatan dijumlahkan dibagi dengan N. Atau jika X1, X2 sampai dengan Xn ini adalah data yang diambil dari populasi, jadi merupakan sampel, maka berarti rata-ratanya dihitung dengan X bar, yaitu X bar itu adalah jumlah dari X ke 1 dengan X kedua ditambah dengan X ketiga sampai dengan X ke N. Jadi sigma dari XI mulai dari I1 sampai dengan N, jadi X nya dijumlah semuanya dibagi dengan berapa banyak jumlah data. Ini contoh sederhananya. Jika banyak pegawai di 5 apotek, itu adalah di apotek pertama 3, di apotek kedua 5, di apotek ketiga 6, dan seterusnya. Maka rata-rata pegawai untuk kelima apotek tersebut adalah bisa kita hitung dengan, di sini disebutkan dengan X bar. Kenapa X bar? Karena dia hanya ambil 5 apotek saja. Mungkin sebenarnya populasinya bukan 5. Jadi dia hanya ambil 5 saja apotek untuk menentukan rata-rata jumlah pegawainya. Maka X bar-nya itu adalah menjumlahkan semua data dibagi dengan banyak datanya. Maka rata-ratanya sebenarnya adalah 4,8 orang. Nah, bagaimana jika datanya adalah pada data yang sudah disajikan dalam distribusi frekuensi atau data berkelompok? Maka rata-rata itu kita bisa hitung dengan sigma dari atau jumlah dari perkalian antara frekuensi pada kelas ke I dengan nilai tengah pada kelas ke I. I ini adalah mulai dari 1 sampai dengan K, karena tergantung kepada berapa banyak jumlah kelas intervalnya. Kemudian baru dibagi dengan sigma atau jumlah dari Fi atau jumlah dari frekuensinya. Kita lihat. Ini tadi adalah kelas interval, ini adalah frekuensinya, ini nilai tengah masing-masing. Bagaimana memperoleh nilai tengah? Nilai tengah ini diperoleh dari boleh kelas interval bawah ditambah kelas interval atas dibagi 2, atau batas kelas bawah ditambah dengan batas kelas atas dibagi 2. Maka itulah XI dan seterusnya. Maka F sigma dari Fi XI itu adalah jumlah dari semua ini perkalian. Nah, bagaimana mendapatkan Fi dengan Xi? Fi itu adalah frekuensi pada kelas ke I, yaitu kelas ke-1 misalkan. Sementara Xi itu adalah nilai tengah pada kelas ke I, apakah kelas 1 dan seterusnya sampai dengan kelas ke N. Maka di sini F1 kali X1-nya adalah 2 dikali 44, F2 dikali X2-nya berarti adalah 9 kali 53, F3 kali X3-nya ini dia, dan seterusnya sampai ke K sebanyak kelas, yaitu 2 dikali 98. Maka ini dia masing-masing. Maka yang sigma Fi kali Xi itu adalah dengan menjumlahkan ini semua, dijumlah dan seterusnya sampai ini dia adalah, inilah yang disebut dengan sigma dari Fi kali Xi. Jadi jumlah dari perkalian antara frekuensi kelas ke I yang dikalikan dengan nilai tengah kelas ke I. Untuk I mulai dari 1 sampai dengan K. Kemudian sigma Fi-nya adalah jumlah dari semua frekuensi kelas ke 1 sampai dengan frekuensi kelas ke K.
maka rata-ratanya berarti adalah 4206 dibagi 60, karena frekuensinya 60 adalah 70,1. Maka ukuran ketebalan materialnya adalah 70,1. Kemudian yang berikutnya adalah modus. Ini juga sering kita gunakan istilahnya, tapi istilahnya nggak tepat. Kadang-kadang ya, modus di sini bukan modal dusta, tapi modus di sini adalah menunjukkan fenomena yang paling sering muncul, atau yang paling banyak, atau yang paling sering terjadi. Jadi kalau kita punya pengamatan, ada sebanyak 9 pengamatan, misalkan datanya yaitu 12, 14, 14, 28, 28, 34, 34, 34, 34. Ini frekuensinya masing-masing 12 tadi 1, 14 ada 2 frekuensi, misalkan 28 ada 2 buah, 34 ada 4 buah, maka yang modus itu adalah yang paling sering, yang frekuensinya paling banyak. Maka modusnya berarti adalah 34. Nah, bagaimana jika datanya adalah data berkelompok? Maka modus itu bisa dihitung dengan B ditambah P dikali B1 per B1 tambah B2. Apa ini B? B ini adalah batas bawah kelas modus. Nah, pertanyaannya, yang mana yang kelas modus? Kelas modus itu adalah kelas yang memiliki frekuensi paling banyak. Oke, yuk kita lihat yang mana yang B. Cari dulu kelas modusnya. Kelas modusnya yang mana nih dia? Berarti ini kelas modusnya yang frekuensinya paling banyak. Maka kelas modusnya adalah 71 sampai 80. Tapi B tadi, B itu adalah batas kelas bawahnya. Batas kelas bawah kelas modus. Jadi kalau kelas modusnya ini, maka batas kelas bawahnya berarti adalah 71 kurang 0,5. Kenapa kurang 0,5? Karena BKB itu kan dihitungnya begitu. Kenapa dikurang 0,05? Kenapa dikurang 0,5? Karena datanya adalah bilangan bulat. Tapi kalau di sini adalah 7,1, maka berarti BKB-nya adalah 7,1 dikurangi dengan 0,05. Oke. Nah, kemudian ada lagi di sini P. P ini apa? P itu adalah panjang kelas. Yang mana yang panjang kelas? Nanti kita lihat. Kemudian ada B1. B1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sementara B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Yuk kita lihat. Ini tadi. Yang mana yang kelas modus? Nih, kelas modusnya adalah 71 sampai 80. Kenapa? Karena yang memiliki frekuensi paling banyak, yaitu 25. Sementara B-nya itu adalah batas bawah pada kelas modus. Kelas modusnya ini, maka batas kelas bawahnya berarti adalah 71 kurangi 0,5. Tapi kalau di sini nilainya 7,1, berarti 7,1-nya dikurangi 0,05. Maka ini B-nya. Sementara B1 itu adalah frekuensi pada kelas modus dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. Berarti 25 kurangi 5, maka B1-nya adalah 10. Sementara B2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya. Berarti 25 kurang 20 sama dengan 5. Sementara panjang kelasnya yang mana? Panjang kelasnya itu adalah ini dia. 41 kurangin 31. 41 kurang 31 yaitu 10. Maka modusnya berarti adalah B ditambah P dikali B1 per B1 tambah B2. Ini 70,5 ditambah dengan, perhatikan, kamu mesti hitung dulu yang ada di dalam kurung. Setelah dihitung yang di dalam kurung baru kalikan ke sini, maka ini dia hasilnya. Baru modusnya bisa kita hitung. Ini modusnya. Maka pada kelas interval ini atau pada data distribusi frekuensi ini, modusnya nilai yang paling sering muncul itu adalah 77,17. Yang berikutnya adalah median. Median ini menunjukkan data paling tengah. Kalau datanya adalah data tunggal bukan dalam distribusi frekuensi yang jumlahnya ganjil, katakanlah ini dia, ada 4, 12, 5, 7, 8, 10, 10, maka langkah pertamanya harus diurutkan dulu datanya. Setelah diurutkan, maka yang median itu adalah yang letaknya di tengah. Ini dia. Tapi kalau datanya jumlahnya genap, maka jika sampelnya ini dia, datanya ini, maka setelah diurutkan, yang median itu adalah 10 ditambah 12 dibagi 2. Maka mediannya sebenarnya adalah 11. Nah, bagaimana untuk data berkelompok? Data berkelompok median itu adalah B ditambah P dikali setengah
N dikurangi dengan F besar dibagi dengan F kecil. Apa B? Beda dengan B yang tadi. Kalau pada modus, B itu adalah batas bawah kelas modus, tapi B pada median itu adalah batas bawah kelas median. Di mana kelas median? Kelas median itu adalah terletak pada data ke ini, setengah N. Ya. Di mana ini data setengah N? Kalau N-nya 60, maka di mana letak data ke 60 bagi 2 atau data ke 30? Di mana letak data ke 30? Maka itulah kelas mediannya. Yuk kita lihat pada contoh ini. Ini datanya sebenarnya 80, berarti N-nya adalah 80. Maka kelas median itu terletak pada setengah dari 80. Yaitu 80 bagi 2, berarti 40. Di mana data ke-40 terletak? Di sini baru data ke-1, sampai di sini baru data ke-3, sampai di sini baru data ke-8 kan? 5 tambah 2 tambah 1, sampai di sini baru sampai 8 datanya. Sampai ke sini berarti 8 tambah 15 baru data ke-23 ada di sini. Kemudian sampai ke sini 23 tambah 25 menjadi 48. Maka data ke-40 letaknya ada di sini. Kebetulan kelas interval untuk kelas median sama dengan kelas modus, yaitu nih dia. Oke. Kemudian ada P sama, P itu panjang kelas, N jumlah data, F besar itu adalah frekuensi kumulatif atau jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas median. Sementara F kecil adalah frekuensi pada kelas mediannya. Nih. Tadi kita udah hitung, kelas median itu yang mana? Kelas median itu adalah kelas pada setengah kali N terletak. Kalau N-nya atau datanya ada 80, maka setengah kali N 40. Di mana data ke-40? Data ke-40 itu sebenarnya terletak di sini. Ya, maka B itu adalah batas kelas bawah dari kelas median ini. Sama prinsipnya. Nih ya, jadi setengah dari keseluruhan data adalah 40, jadi median terletak pada kelas interval kelima. Karena sampai pada kelas interval kelima inilah jumlah frekuensi sudah lebih dari 40, berarti data ke-40 letaknya ada di sini. Maka B-nya adalah 71 dikurangi 0,5, tapi kalau kelas interval bawahnya adalah 7,1, berarti B-nya adalah 7,05, yaitu 7,1 dikurangi dengan 0,05. Panjang kelasnya masih sama 10. Dari mana nih selisih ini? Sementara F kecilnya adalah frekuensi pada kelas median. Ini dia kelas mediannya. F besarnya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kumulatif, ini tambah ini tambah ini tambah ini, 23. Maka kita tinggal hitung saja. Mediannya adalah nih 70,5 tambah 10 kali, ingat selesaikan dulu yang ada di dalam kurung, kemudian dikali dengan 10, kemudian baru ditambah ke sini. Maka inilah dia median. Sampai di sini mungkin, jika ada pertanyaan silahkan.